Dah kita mulai. Bermula haram atas orang yang junub itu 5 perkara. Jadi ada pekerjaan yang dilarang ketika orang itu sedang junub. Yang pertama sembahyang, tidak boleh melakukan sembahyang. Kedua tawaf. Ketiga membaca Quran. Keempat menyentuh mushaf dan menanggung akan dia. Kelima berhenti di dalam masjid. Mushaf itu ya Quran. Membaca awan menyentuhnya tidak boleh. Kelima berhenti di dalam masjid atau berulang-ulang di dalamnya. Jadi yang dilarang di sini kayak ya kesepakatan ulama ya. Kebanyakan ulama itu tidak membolehkan orang yang lagi haid junub ya, orang yang lagi junub itu 5 perkara ya. Sembahyang. Nah, itu tidak boleh juga. Jadi ada orang behar itu kan imbah penganten, anak mandi subuh dingin, peragahan, nah sembahyang subuh pada junub. Nah, itu haram, tidak boleh. Supan onin. Dah anak mandi subuh dingin kan. Atau sembahyang batal misalnya les. Ini kan bagaimana? Batal takantut. Ya. Hendak beempi supan pura-pura empat sembahyang orang padahal ada beuduk lagi batal. Itu udah boleh juga. Ya kalau kita memang kada suci jangan melakukan ya sembahyang, tidak boleh karena supan deh. Misalnya payah melewati orang duduk aja. Nah, misalnya kan orang kita disap di kelilingan, di belakang ada, di samping ada, hadapan ada. Kada ada tempat keluar duduk pang lagi. Gitu. Tidak boleh bang melewati orang yang sedang di hadapan orang yang sembahyang lah. Bagus kita berdiam. Kalau kita tahan hukum asalnya tuh makruh. Ya, tapi kalau memudaratkan, menyebabkan sakit, itu wajib dibatalkan. Kalau inya waktu anak habis, misalnya mau dibatalkan nih habis waktu jadi qada, nah maka wajib menahan ulang. Tuh, jadi macam-macam hukum kantut dalam sembahyang tuh. Amun kada menyebabkan sakit parut, ya itu wajib dibatalkan. Kalau inya tahan aja menahan nih, hukum asalnya makruh. Ya, kalau inya misalnya waktu sholat hendak habis, bila dibatalkan keluar waktu jadi qada, berarti wajib menahan. Tuh. Jangan dibatalkan. Ya. Namun waktu masih panjang, bagus dibatalkan.
Karena waktu masih panjang diulang pulang. Kadang orang ini kuler mau ulangnya tuh tanggung dan nih ya. Padahal waktu ya itu makro. Ya, makro. Hah? Apanya? Ya boleh, Hat. Boleh, kada batal. Ya, memakro. Hah? Sama aja, bimaman anak sembahyang surangan. Berarti sembahyang yang mau kita batalkan misalnya lah, sembahyang kita yang pertama tadi itu dapat pahala bacaan-bacaan, baca-bacaan sembahyangnya dapat pahala, cuman tidak menggugurkan kewajiban. Diulang pulang hanya menggugurkan kewajiban. Tuh. Terus menyentuh Quran, ya, tawaf, menyentuh mushaf, ya, membaca Quran, menyentuh Quran, membawa Quran. Itu ketika orang junub tidak boleh juga. Nah, ini kebanyakan pendapat ulama. Ada juga yang bolehkan. Di antaranya pendapat Imam Malik, ya. Tapi tidak boleh hanya sebagian ayat. Satu ayat atau dua ayat yang boleh dibaca. Nah, kalau lebih banyak misalnya itu tidak boleh juga. Itu Imam Malik jarang dipakai orang. Ya, pendapat karenanya surangan yang bolehkan, yang lain kada boleh. Nah, itu. Hah? Bismillah toh. Jangan diniatkan baca Quran, bacaan doa. Ya. Hah? Ya, baca doa. Nah. Sama kayak kita zikir, la ilaha illallah itu kan Quran ya. Nah, di sini kan tidak boleh membaca Quran walaupun sedikit. Nah, kalau kita tidak diniatkan membaca zikir awan Quran kan beda. Niatnya zikir atau doa kayak bismillah tuh, atau diniatkan zikir juga boleh. Kalau zikir kan tidak ada larangan. Nah, maka boleh diniatkan. Ya, boleh. Tapi kalau tidak diniatkan zikir, itu bacaan Quran. La ilaha illallah itu bacaan Quran. Nah, maka ketika sedang haid, hendak membaca la ilaha illallah, diniatkan zikir. Faidah, dalam kurung faidah, bermula mandi yang sunnah itu 11 perkara. Pertama, mandi bagi orang yang hendak hadir sembahyang Jumat. Dan masuk waktunya itu kemudian daripada terbit fajar. Berarti imbas sembahyang subuh sudah boleh mandi Jumat. Dapat sudah pahala mandi Jumat. Diniatakan ya, hari Jumat itu mandi sunnah hari Jumat. Bebinian bang, boleh ayo. Iya. Kalau di kota-kota ganal bebinian gitu, 4 sembahyang Jumat. Di sini ada, di Istiqlal loh. Di Istiqlal tuh penuh tingkat kedua tuh bebinian. Iya.
di Istiqlal tuh kalau hari Jumatnya di pasar. Apa di kiri kanan masjid itu jadi pasar. Rame orang sembayangan. Cuman ini baby nenek beda dengan lelakinya tidak wajib sembahyang Jumat. Hah? Ya, kalau nya sudah sembahyang Jumat kada lagi zuhur. Cuman ini sama. Ya tidak cuman dia tidak wajib artinya tidak menggugurkan kewajiban misalnya gini dalam tuh misalnya ada berkumpul begini sampai 100 orang sembayangan Jumat, itu kada boleh. Ini kada wajib mendirikan Jumatan itu kada wajib. Kamu nyana sembayang kada apa-apa. Iya. Sunnah mandi hari Jumat. Ya lah yang pertama. Yang kedua mandi hari raya kecil dan hari raya besar. Nah, ini hari raya kecil ini hari raya Idul Fitri, hari raya besar tuh hari raya haji. Kita ini terbalik, hari raya Idul Fitri yang rame, hari raya haji kada. Sebenarnya hari raya besar tuh hari raya haji. Hah? Kenapa maka hari raya haji itu disebut hari raya besar? Karena disitulah puncaknya daripada orang berhaji. Merayakan orang berhaji. Itu nah. Cuman kadang tuh makanya ada sebagian ulama lah, ada yang kada hendak amunnya kada berhaji makanya kupiah haji, menghormati orang yang berhaji. Berat perjuangan orang mendapatkan kupiah putih loh. Apalagi ini lah, kita cuman ke pasar 10.000 dapat makanya kupiah putih. Nah berarti dia ulama tuh kada menghargai orang yang berhaji. Kada bukan harta aja lah. Nah, banyak kan. Iya. Iya. Itu perjuangan orang mengambil kupiah haji tadi. Kita nyaman tulah ke pasar tukar kupiah putih puruk. Oh, ya orang Pak Haji juga berarti berdusta. Bukannya doa tuh. Ngomong kita aku bukan haji ya gitu kan. Ada yang jaga adab tidak maunya makai kupiah haji. Dan sunnah mandi hari raya itu umum bagi segala manusia yang muslim. Dan masuk waktunya itu kemudian daripada tengah malam. Nah, kesunahan sembahyang hari raya tadi bila sudah masuk tengah malam tuh dapat sudah pahala sunnah mandi hari raya. Ketiga, sunnah mandi karena ihram, haji dan umrah. Nah, ini ya. Keempat, mandi karena wukuf di Arafah. Dan masuk waktunya itu gelincir matahari. Kelima, ini orang yang melaksanakan haji, yang kita ada di sini. Ini kan banyak nih, kesunahan-kesunahan mandi orang yang melaksanakan haji lah. Tadi
ihram haji dan umrah sunnah mandi. Wukuf mandi. Jatuh wukuf di Musdalifah mandi. Ya. Kelima, mandi karena wukuf di Musdalifah. Keenam, mandi karena masuk tanah Mekah atau tanah haram Madinah. Ya, bila masuk Makkah Madinah itu sunnah mandi. Ya, dapat kesunahan mandi. Ketujuh, mandi pada 3 hari tasyrik. Nah, hari tasyrik apa? 11, 12, 13. Itu sunnah 3 hari itu. Nah, berarti ini orang yang di Makkah, yang kita di sini, ya, itu sunnah mandi 3 hari itu. Niatnya mandi hari tasyrik. Ya. Karena melontar jamrah 3, ya. Dan masuk waktu mandi yang 3 ini kemudian daripada gelincir matahari pada tiap-tiap hari itu. Kedelapan, mandi karena tawaf wada atau suatu kaul. Kesembilan, mandi karena masuk Islam bagi orang yang kafir, yang tiada junub. Kesepuluh, mandi karena sembuh daripada gila. Ke-11, mandi bagi orang yang mandi mayit. Misalnya nih memandikan mayit, ya, sunnah juga karena selesainya mandi. Nah. Hah? Melawat aja lah. Itu orang yang memandikan. Itu sunnahnya mandi. Kalau kita yang melawat nih, itu tidak disunahkan imbahnya mandi. Tapi hukum asalnya mandi itu sunnah. Yang mau kita mandi dapat sunnah. Cuman tidak sunnah nyata. Ya. Demikianlah yang disebutkan oleh Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Wallahu muwaffiq lis-shawab. Sudah habis pasal yang ke-13. Ya. Terus kita baca lagi kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala. Al-faslu tsalitsu fi kaifiyatit tayammumi. Bermula pasal yang ketiga ini pada menyatakan kaifiyah tayamum. Cara bertayamum. Maka apabila lemah engkau daripada memakai air karena ketiadaan air, kemudian daripada engkau dituntut akan dia atau karena suatu yang menegahkan daripada sampai kepada air itu daripada binatang yang buas atau ada orang yang hendak membinasakan akan dikau, padahal menegahkan ia akan dikau daripada sampai kepada air atau ada air itu hadir, tetapi engkau berkehendak kepadanya karena dahagamu atau karena dahaga taulanmu, saudaramu, atau ada air itu, tetapi milik bagi orang yang lain, padahal tiada dijual, ia akan dia, melainkan lebih daripada harga yang beradat pada waktu dan tempat, yaitu ada bagimu luka atau bagimu
penyakit yang engkau takut akan binasa dirimu atau takut binasa suatu daripada anggotamu, maka hendaklah ketika itu bahwa engkau niatkan hingga masuk waktu sembahyang fardu, kemudian maka engkau sahaja debu, ya, debu yang suci lagi tiada bercampur dengan suatu, maka engkau palu atasnya 2 tapak tanganmu, maka engkau sapukan dengan keduanya akan segala mukamu sekali, serta niatkan olehmu ketika itu mengharuskan akan sembahyang fardu. Itu cara alasan maka boleh bertayamum, ya. Tidak boleh langsung bertayamum kalau ada alasannya. Nah, ya, ini kita terangkan. Jadi bila ketiadaan air, ya, alasan boleh kita bertayamum, ya. Bila ketiadaan air, misalnya sudah kemarau panjang, ya, sampai behari itu kan ada yang 6 bulan. Nah, sungai karing, ya, sungai karing, mata air karing, ada banyu agan minum ternak, ya, agan nyiram tanaman. Itu ketiadaan air, ya. Atau banyu banyak, ya, tapi ada yang sesuatu yang mencegah yang kita kadang hingkat sampai ke banyu tuh. Nah, misalnya ada binatang buas, padang harimau. Bila kita ke sungai, banyak harimau. Bahari itu kan bila kemarau lah. Bila mengambil banyu di sungai apa di payak, itu banyak harimau minuman. Nah, di sini, nah ada binatang buas. Karena takut dengan binatang buas. Atau bertayamum. Ya. Karena takut dibinasakannya lah oleh binatang buas. Jadi ketiadaan air karena kemarau panjang, terus takut ada binatang buas, ya. Jadi Islam tuh mendahulukan keselamatan leh. Aja mau anak mati ya, ada payah takutan. Jangan jelas harimau ada. Hilangan Tuhan anak manukan ya. Jangan kayak itu jenabi di unta tuh diikat, melepas saja, jangan. Jadi ada ikhtiar. Terlalu yakin. Dulu kami pernah lagi mondok, ya, sembayang di anu tuh pang di Masjid Agung loh, pengajian kan, sandal bagus bang, ya yang Tuhan jagakan jaga, ya hilang kamu sandal bagus di kada disimpan nih kan. Jadi yang pertama tadi kemarau yang panjang, ya, ketiadaan air. Nah, itu bertayamum. Kedua, takut dengan binatang buas. Yang ketiga, itu boleh bertayamum bila kita nih memerlukan air. Ini banyu seikit nih, kayak orang ditungkal kan. Banyu seikit, minum di situ, bemasak di situ, ya, dikit.
memerlukan air tadi, ya karena sedikit air tuh. Jadi boleh bertayamum. Atau ada banyu tapi beturang. Ada boleh juga. Kada dijual orang banyu. Nah, berarti sama aja kita tidak punya air yang cukup. Ada banyu tapi beturang. Kada dijual orang. Nah, orang kada jual. Nah, itu boleh juga bertayamum. Nah, itu udah boleh gitu, sama bunuh diri tadi. Sama bunuh diri. Ya harus ikhtiar maksimal. Sudah kita buat maksimal, apa yang diusahakan tadi hanya serahkan awan Tuhan. Hanya. Ya orang di situ ada harimau, jangan sembahyang. Aja mun Tuhan menjaga kada ada mati ya kan. Atau ada luka atau penyakit yang kada boleh karena banyu. Nah, diharuskan tapi jadi dokter nih. Jangan aja kita. Dokter yang orang yang ahlinya nyambatkan. Pak, ini jangan kena air. Ya, itu boleh bertayamum. Ya, karena apa? Memudaratkan bagi orang yang kena penyakit tadi ya, kalau kena air bisa binasa. Maka itu ya yang di atas alasan-alasan itu tadi diperbolehkan sembahyang memakai tanah yang berdebu. Syaratnya tanah yang berdebu, udah boleh sembarangan tanah ya. Tanah yang berdebu, yang suci lagi menyucikan. Itu diniatkan, hanya diniatkan bertayamum. Iya. Jadi syaratnya itu tanah yang berdebu, bukan lantai yang berdebu. Tanah. Ya. Misalnya ini kan tanah tuh tanah kering ya, dia mau tanah besar. Hah? Tanah biasa, tanah kita nih kan bersih-bersih kan ada debu atasnya dah. Nah, itu yang ditapak, yang bersih. Atau batu bata tuh ditumbuk halus-halus, diayak, nah itu kan berdebu. Bisa jadi. Tuh. Jadi niat tayamumnya nawaitu tayamumi listibahati sholati fardu. Artinya sahaja aku tayamum karena mengharuskan sembahyang fardu. Ya.
Dan tiada wajib menyampaikan debu itu pada tempat tumbuh rambut, sama ada jarang atau tebal. Beda dengan kita berwudu. Ya, kalau tayamum ini kan ada wajib rata sampai tumbuh rambut sini. Pokoknya muka udah. Telah. Jadi kepala ditinggal. Hah? Ya. Jadinya muka yang dibasuh, 2 tangan, kaki. Tuh bang. Yang mana tumbuh rambut kada wajib. Iya. 3 macam juga. Tetapi hendaklah sungguh-sungguh meratakan debu itu kepada segala mukanya itu. Dan memadalah meratakan itu sekira-kira ghalib zan. Bila kita sudah nyangka rata, dah lagi. Kemudian maka ditanggalkan cincin. Ya, jika ada pada tanganmu, maka palu olehmu akan palu yang kedua ke atas debu itu, serta engkau jarangkan segala anak jarimu itu, dan sapu olehmu akan kedua tanganmu serta kedua sikumu. Jadi tadi kan ini kan tangan kita bersih nih, tapak, misalnya dalam idang lah, tapak. Ini kan idang bulat. Tapak dulu yang nah sini ke muka, ya nak? Ke muka sekali, hanya dibuang, buang, gitu kan tapak-tapak, hanya pulang di lain, tapak, tangan, langgangkan nih tangannya. Nah, kayak gitu, ya nak? Jangan langsung ke nih, jangan kanan nih, ngomong kanannya habis mustakmal nih, debu yang di tangan tadi kan, tangan kanan. Jadi yang nyapu tangan kanan, tangan kiri. Ini kan. Karena nyapu tangan kiri, tangan kanan. Sudah kini hanya disatukan. Nah, gitu. Hanya tapak kita pulang. Dibuang. Nah, betiknya kaki. Tuh. Dan kaifiah menyapu kedua tanganmu itu bahwa engkau temukan belakang segala jari tanganmu yang kanan itu dengan perut segala jarimu yang kiri. Nah, sekira-kira tiada melampaui segala hujung anak jarimu daripada salah satu daripada dua pihak akan lintang telunjuk yang kiri. Kemudian maka engkau lalukan tanganmu yang kiri pada sekira-kira ke atas belakang lenganmu yang kanan hingga sampai kepada sikukmu. Kemudian maka engkau bulatkan akan perut tapak tanganmu yang kiri itu di atas perut tanganmu yang kanan. Padahal engkau lalukan akan dia ke pergelanganmu. Dan engkau lalukan perut ibu tanganmu yang kiri atas belakang ibu tanganmu yang kanan. Kemudian maka engkau perbuat pada menyapu tanganmu yang kiri itu seperti yang demikian itu seperti demikian itu. Kemudian maka engkau sapu dua tapak tanganmu dan selang-selang olehmu akan antara segala selang-selang jarimu itu, dan adalah maksud dengan kaifiah ini supaya menghasilkan akan meratakan menyapu kedua tangan hingga dua siku dengan satu palu juga, sekali juga.
Maka jika tiada rata dengan yang demikian itu, maka ratakan olehmu dengan 2 kali palu atau lebih. Hingga rata menyapu kedua tanganmu itu. Dan hendaklah engkau sembahyangkan dengan 1 tayamum itu akan 1 fardu. Beda dengan wudhu, pakai air. Kalau pakai tayamum nih, udah boleh maghrib, isya ngintu wudhunya. Kalau tayamum 1 sembahyang fardu, hanya sekali bertayamum itu hanya boleh dipakai 1 kali sembahyang fardu. Mau sembahyang isya kayaknya bertayamum pulang. Tuh. Ya. Dan barang engkau kehendak daripada beberapa sembahyang sunnah. Kalau sembahyang sunnah boleh beberapa kali dengan 1 tayamum. Tapi kalau sembahyang fardu dia hanya 1 kali sembahyang fardu. Hah? Kaki kada, tangan cuman, mukawan kaki. Mukawan tangan bang, dada kakinya. Iya, yang dibasuh tadi. Maka jika engkau kehendak akan sembahyang fardu yang lain, maka engkau mulai pula tayamum yang lain. Bermula kaifiah tayamum pada hadas yang besar, seperti kaifiah tayamum pada hadas yang kecil itu juga. Ya. Berarti misalnya hadas besar bang, mandi junub bertayamum kayak itu bang juga. Kada perlu berguling-guling awak di debu. Buku boy be on debu.